Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Afia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang dapat dipecahkan atau salah satu penyelesaiannya adalah dengan metode neural network arsitektur multi-layer perceptron. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, untuk memahami bagaimana contoh kasusnya, jadi diharapkan Anda sudah melihat video sebelumnya, yaitu terkait dengan teori dan konsep dari neural network multi-layer perceptron. Oke, kali ini saya review sedikit begitu. Jadi di sini adalah arsitektur multi-layer perceptron, di mana dia memiliki input layer dengan jumlah input layernya adalah dengan jumlah neuron di input layernya adalah ada 2 begitu ya, ada 2 neuron di input layer. Kemudian ada 2 hidden layer di sini, dan kemudian ada satu neuron di output layer. Nah, ini adalah salah satu contohnya, dan kita menggunakan error function, yaitu setengah dari sum of square error. Oke, nah untuk arsitektur multi-layer perceptron itu memang gradient descent algoritmnya untuk algoritma pembelajarannya adalah menggunakan backpropagation karena dianggap feed forward kurang tepat begitu ya. Itu sudah saya sampaikan dan jelaskan di video konsep dan teori terkait multi-layer perceptron. Ini saya review sedikit. Jadi memang kalau punya arsitektur MLP, maka yang berbeda itu adalah terdapat hidden layer-nya. Maka bobot itu dari input ke hidden, kemudian hidden ke hidden, dan hidden ke output. Itu yang akan berbeda. Nah, maka bagaimana begitu ya? Maka secara singkat, itu yang pertama dilakukan adalah mencari begitu ya nilai feed forwardnya dari input sampai output, tetapi proses update bobotnya itu adalah dilakukan berbalik arah, yaitu atau sering disebut dengan backward, atau yang secara keseluruhan disebut dengan backpropagation algorithm, yaitu dari output ke hidden, kemudian dilanjutkan dengan dari hidden ke input, begitu ya. Nah, ini saya review sedikit. Kalau di output layer di multi-layer perceptron, terutama nanti kalau kita berhadapan dengan kasus yang jumlah kelasnya lebih dari 2, bagaimana merepresentasikannya. Jadi yang pertama bisa menggunakan binary representation, yaitu kita menggunakan biner. Jadi kalau misalnya 5 kelas, maka cukup sebenarnya bisa direpresentasikan dengan 3 neuron di output layer. Jadi misalnya ini ya, neuron kalau 0, 0, 0, maka dia kelas pertama, seperti itu. Dan seterusnya hingga kelas yang kelima. Dengan 3 neuron di output layer itu maksimalnya kita bisa memuat 8 kelas. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan one hot encoding. One hot encoding di sini, kalau kita punya 5 kelas, maka itu berarti 5 neurons di output layernya. Jadi kalau di sini kelas 1 ya berarti yang bernilai 1 itu hanya Y atau neuron pertama di output layer. Kalau kelas 2, maka yang bernilai 1 hanya neuron yang kedua di output layer, dan begitu seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Masih sama di contoh kasus yang sama seperti yang menggunakan single layer perceptron, tetapi kalau di single layer perceptron, yang contoh yang saya berikan hanya menggunakan subset. Nah, kali ini untuk multi layer perceptron kita menggunakan seluruh data dari iris. Jadi kita menggunakan dataset iris begitu ya. Nah, dataset iris ini Anda bisa mengakses di sini ya. Jadi dia memiliki total keseluruhan datanya adalah 150, di mana setiap kelasnya terdiri dari 50 data. Kemudian jumlah atributnya adalah 4 ya. Jumlah atributnya adalah 4. Jadi di sini ada 4 atribut, itu adalah sepalength, sepalwidth, metalength, dan metawidth. Kemudian jumlah kelasnya ada 3, maka 3 kali 50 ada 150 data. Nah, sekarang ya kita mau memecahkan bagaimana membuat classifier terbaik begitu dengan metode neural network. Arsitekturnya adalah multi-layer perceptron dan algoritma pembelajarannya adalah backpropagation. Oke. Nah, ini yang perlu didefinisikan di awal yaitu adalah terkait dengan arsitektur multi-layer perceptron yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini hanya contoh saja, jadi Anda juga bisa menggunakan arsitektur yang lain begitu. Nah, contohnya misalnya karena kita mempunyai 4 atribut, kita gunakan semua atribut tersebut,
untuk melakukan classifier, maka ada 4 neuron di input layer. Kemudian multi-layer perceptron ini terdiri dari 2 hidden layer. Nah, di sini adalah hidden layer pertama, kemudian hidden layer kedua. Berikutnya karena kita ada 3 kelas dan di sini saya gunakan one hot encoding, maka 3 kelas itu direpresentasikan dengan 3 neuron di output layer. Nah, ini sebenarnya fully connected ya, tetapi saya menggambarnya tidak lengkap, maksudnya diilustrasikannya begitu ya. Tapi yang saya maksud adalah fully connected. Jadi dari X ke ini kita lihat fully connected, terkoneksi semuanya. Harusnya ini Z1 juga ke Z22 begitu dan seterusnya begitu ya. Z21 sampai ke Y2 begitu ya. Nah, Anda sudah dapatkan di sini. Nah, sekarang yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah bobot dan bias yang terbaik, kan begitu. Nilai bobot dan bias yang terbaik sehingga menghasilkan classifier yang optimal. Oke, nah kita membuat kode Python-nya, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah mengload datasetnya, dan supaya terlihat kita akan coba memvisualisasikan datanya, begitu ya. Kemudian mendefinisikan fungsi sigmoid dan mendefinisikan fungsi algoritma pembelajaran gradient descent-nya, yaitu secara keseluruhan nanti adalah backpropagation. Nah, di sini yang pertama adalah ada fungsi inisialisasi, subfunctionnya, kemudian ada fungsi errornya untuk mencari error functionnya, feed forwardnya, begitu ya, algoritma untuk feed forwardnya, atau sebenarnya ini sama dengan sum of cross product, kemudian adalah backpropagation, dan ada mencari prediksinya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan algoritma pembelajaran, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mendefinisikan fungsi akurasi, kemudian ada training dan validasinya, dan memvisualisasikan error dan akurasi. Nah, ini epochnya adalah 300 epoch. Tujuannya dengan memvisualisasikan, kita dapat memberikan conclusion atau kesimpulan dari hasil eksperimen dan hasil klasifikasi yang telah kita lakukan, begitu ya. Nah, kita lanjut di sini ya. Oke, di sini adalah contoh representasi datanya begitu ya. Jadi ini representasi datanya ini ada Sepalen dan Sepalwit. Di sini ada 3 kelas yaitu berwarna biru, orange dan hijau. Anda bisa melihat kalau misalnya kita hanya menggunakan 2 atribut, ini kita bisa mengklasifikasikan dengan baik hanya 2 kelas ya. Kalau untuk kasus data ini Anda bisa lihat karena yang orange dan hijau itu tercampur, kan begitu. Begitu juga dengan yang ini, kalau ini adalah classifier ya hanya biru dan ini agak tercampur, begitu ya. Jadi memang kita bisa lihat bahwa orange dan hijau itu kalau hanya menggunakan 2 fitur, 2 dimensi begitu ya, itu dia ada irisan, maksudnya agak sulit dipisahkan antara kelas orange dan kelas hijau. Jadi sesuai ini ya, karena ada 3 kelas, ada biru, orange, dan hijau, begitu ya. Kemudian kita akan membuat arsitekturnya sudah ya, tadi sudah saya sampaikan dengan 2 hidden layer. Nah, nanti eksperimennya kita pakai learning rate yang 0,1 dan 0,8, nanti kita lihat bagaimana hasilnya, begitu ya. Yang pertama adalah load data dulu ya, jadi supaya lebih mudah. Kemudian kita definisikan fungsi. Nah, ini yang pertama adalah fungsinya adalah tadi sum of cross product, begitu ya. Ini. Kemudian fungsi aktivasi sigmoidnya, fungsi menghitung atau update bobotnya, begitu ya, deltanya. Kemudian fungsi menghitung errornya, ini menggunakan setengah dari sum of square errornya. Kemudian fungsi prediksinya, kalau di atas 0,5 sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah inisialisasi bobot, feed forwardnya begitu. Kemudian ada algoritma backpropagation. Jadi ada yang untuk hidden layer, kemudian ini untuk layer output ke hidden layer, begitu kan ya. Jadi yang sama kemarin itu kan untuk update bobot ada 2 ya, ada 2 formula. Yang pertama adalah formula untuk update dari layer output ke hidden layer. Kemudian ada formula untuk update bobot dari hidden ke hidden atau dari hidden ke input, itu sama untuk update bobotnya. Kemudian adalah cara menghitung akurasinya, gitu ya. Kemudian kita dapatkan ini cara mentrainingnya, kita pakai datanya adalah
datanya adalah 80% untuk training dan 20% untuk validasi, dan di sini ada proses prediksi dari aktivasinya yang saya sampaikan. Kalau 0,5 dia mati berarti 1, kalau lebih kecil dari 0,5 berarti dia 0. Nah, kemudian ini adalah proses training dan validasinya, begitu ya. Jadi yang pertama feed forward dulu dipanggil ya, sudah dapat. Kemudian nanti kita lakukan back propagation gitu. Back propagationnya ini ya, dari layer output ke hidden ke hidden, dan hidden ke input. Kemudian membuat prediksi ya. Nah, kemudian nanti kita ini inisialisasi dulu, kemudian validasi backpropagation algoritmnya. Ini backpropagationnya dipanggil di sini. Oke, nah ini hasilnya begitu. Jadi untuk learning rate 0,1 ya, kita bisa lihat ini grafik akurasinya ya. Ini data training, data validasi ya, cukup ya sekitar 70%-an begitu nilainya ya. Kemudian ini untuk 300 epoch Anda bisa lihat. Kemudian kalau yang ini errornya begitu untuk 0,1 dia menurun ya. Jadi memang dengan multilayer perceptron itu ternyata didapatkan sekitar 70%-an ini akurasinya. Ya perlu ditingkatkan lagi ya. Nanti kita bisa mengubah arsitekturnya, atau mungkin bisa lebih simple aja. Jadi hidden layer-nya 1 aja, nggak harus 2. Kemudian kita coba learning rate yang lain gimana. Nah ini zoom accuracy-nya. Jadi oh ya, akurasinya itu sekitar 65, nggak sampai 70% ya, 65%-an ya. Kemudian errornya ya sekitar berapa ini, sekitar maksimal 15% ya, 0,15. Kemudian ini kita coba berikutnya ada learning rate 0,8. Wow, amazing begitu. 0,8 ini zigzag banget, sangat berubah ya. Nah ini memang kalau learning rate 0,8 dia berarti kan lebih cepat perubahannya gitu ya. Tapi memang learning rate laju atau kecepatan update bobotnya kan istilahnya gitu. Cuman ya dia nanti kadang careless gitu ya. Nah ini dia bisa akurasinya bisa 100% tapi ya akurasinya bisa 100% tapi masih zigzag. Jadi ya mungkin ini coba yang 0,4, 0,5 mungkin kita bisa lihat ya eksperimennya. Kemudian ini kita lihat errornya juga ya. Jadi error validasinya ya. Kalau ini data trennya sebenarnya validasinya seperti ini ya. Kemudian ini hasilnya ya. Oke, hasilnya begitu ya. Oke, nah ini ya kalau dari sini berarti yang 0,8 mungkin ya, tetapi 0,8 mungkin masih zigzag sekali. Mungkin nextnya Anda bisa mencoba percobaan dengan learning rate 0,5 atau 0,4 gitu ya, supaya lebih stabil ini karena kan naik turun sekali gitu ya. Oke, saya akhiri, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.